Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memanen beberapa buah pakcoy untuk didistribusikan ke pasar tradisional. Yuk ikuti terus di channel Hastri Family. Kali ini kegiatan saya di setiap hari memanen pakcoy untuk didistribusikan ke pasar tradisional, ke pasar-pasar modern maupun pesanan-pesanan online. Nah, ini setiap hari seperti ini kegiatan saya. Pakcoy yang diambil dari kebunnya langsung dibersihkan dulu sebelum dikemas. Untuk membersihkannya cukup mudah. Daun-daun bagian bawahnya itu harus dibuang. Nah, daun yang paling bawah itu daun yang pertama tumbuh saat membibit tanaman pakcoy. Nah, kemudian yang harus dibersihkan juga, yang harus kita ketahui yaitu daun-daun yang kurang bagus dalam hal kualitasnya. Nah, itu bagus untuk harus dibuang juga. Nah, selanjutnya yang harus dibersihkan juga yaitu bagian akar yang panjang tadi kita potong sedemikian rupa, kemudian kita gulung sedikit dan dicuci bersih. Nah, kalaupun ada yang kotor pada bagian daun, hendaknya dicuci sedikit. Kurang lebih kegiatan saya seperti ini di setiap harinya. Biasanya untuk yang dikirim online ataupun dikirim ke pasar, tidak hanya pakcoy, di kebun Hastri Hidroponik ada bayam Brazil, sawi pahit, mint, caisim, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi untuk membersihkannya seperti ini. Dan kedepannya nanti saya akan membahas mengenai beberapa hal, cara mencari market untuk menjual beberapa tanaman-tanaman yang teman-teman tanam di hidroponiknya ya. Nah, nanti saya jelaskan beberapa hal utama yang harus dimulai bagi para teman-teman yang berbisnis awal atau pemula di hidroponik. Jadi untuk menjualnya itu sebetulnya sangat mudah. Yang penting kita tahu dari segi pasar. Nah, ini tanaman pakainya lumayan besar, dikarenakan ini banyak yang sisa dari yang meja yang sebelumnya, jadi banyak yang agak kecil dan agak rusak. Makanya ada beberapa daun yang saya buang. Dan kedepannya di kontennya Hastri Family saya akan menjelaskan beberapa tanaman-tanaman hidroponik dan konvensional, cara menanamnya secara detail agar mudah diikuti, dan triknya untuk menanam dari tanam sampai panen dengan biaya yang cukup minim atau murah. Baik, ini ini termasuk besar, biasanya beratnya hampir 250. Ini biasanya kalau panennya lagi bagus pada pakcoy,
matahari yang dihasilkan cukup bagus, musim yang dihasilkan musim panas ya. Ini lagi musim hujan, jadi hasil yang didapat tidak terlalu tebal pada bagian batang. Kalau biasanya di musim panas, hasil yang didapatkan batangnya sangat tebal, daunnya sangat lebar. Jadi sangat menguntungkan. Jadi satu kemasan yang dikirim ke pasar tadi beratnya pun stabil. Biasa saya masukkan di angka 230 sampai 270 untuk satu packnya. Nah, biasanya dalam satu packnya, kalau dalam kondisi tanaman pakcoynya bagus, saya masukkan dua batang pakcoy atau dua pohon pakcoy. Kalau kondisinya kurang bagus, bisa sampai 3 atau 4. Yang penting memenuhi standar timbangan. Menanam pakcoy pun termasuk sangat mudah. Nanti saya akan bongkar triknya, baik trik cara menanamnya maupun nutrisi yang saya pakai. Dengan kata lain, bagaimana caranya menghemat maupun menghasilkan pakcoy yang 90% sampai 100% sprout, sehingga teman-teman yang mulai menanam atau yang baru mulai menanam tidak kecewa dalam hal memulai menanam awal atau menyemai awal bibit pakcoy tersebut. Jadi setiap saya menanam bibit pakcoy tersebut, biasanya itu kurang lebih 90 sampai 99% hasilnya tumbuh atau sprout. Jadi ada trik tertentu ya. Jadi nanti teman-teman akan saya beritahu mengenai hal-hal yang sebenarnya sangat mudah, tapi kadang kita tidak terlewat untuk mempelajarinya. Nah, ini sudah selesai. Biasanya pesanannya banyak. Ini hari ini saya bisa mengirim cuma seperti ini, dikarenakan panenan saya sudah mau habis. Jadi nunggu 1 minggu lagi untuk masa panen yang baru. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga dapat menjadi motivasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.